Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan petang untuk seluruh mahasiswa TI 1D. Kembali kita pada pertemuan materi sistem operasi, dan hari ini tema kita mempelajari tentang penjadwalan proses. Diharapkan mahasiswa bisa melakukan perhitungan terhadap processor time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh prosesor dalam mengeksekusi sebuah proses. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan bisa melakukan perhitungan terhadap waiting time atau rata-rata sebuah proses menunggu eksekusi dari prosesor. Ya, kemudian mahasiswa juga diharapkan bisa memahami bagaimana prosesor itu melakukan prioritas terhadap proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Ya. Penjadwalan atau scheduling ini merupakan dasar dari sistem operasi, terutama dalam konsep yang kita sering dengar saat ini, yaitu multi-programming. Dengan adanya penjadwalan, ini membuat sistem komputer itu menjadi lebih produktif dan efisien. Kenapa? Karena prosesor itu mengatur proses-proses yang ada pada sebuah antrian. Dan prosesor itu menentukan proses-proses mana yang akan dikerjakan, berapa lama proses tersebut dikerjakan, dan kapan proses tersebut selesai dikerjakan. Tujuan dari scheduling itu sendiri yang pertama adalah supaya proses itu bisa dilayani secara adil. Ya, artinya di sini menjamin setiap proses itu mendapatkan pelayanan dari prosesor. Kemudian yang kedua, supaya efisien dalam penggunaan waktu prosesor. Nah, di sini berarti dengan adanya penjadwalan itu menjaga agar prosesor tetap dalam keadaan sibuk. Ya, sibuk di sini berarti bahwa prosesor tidak ada waktu untuk menganggur. Artinya, prosesor akan terus bekerja mengeksekusi program baik dari pemakai maupun dari sistem operasi. Kemudian yang ketiga, penjadwalan meminimalkan waktu tanggap dan juga meminimalkan turnaround time. Ya, semakin kecil waktu yang dibutuhkan oleh prosesor menanggapi sebuah proses dan semakin kecil waktu yang digunakan oleh proses dari proses tersebut dieksekusi sampai selesai, maka kerja komputer akan menjadi sangat baik atau efisien. Nah, penjadwalan sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama, ada penjadwalan yang bersifat non-preemptive. Penjadwalan jenis ini maksudnya bahwa ketika prosesor mengeksekusi sebuah proses, maka tidak ada proses lain yang dapat menginterupsinya. Artinya, prosesor dia akan mengerjakan proses tersebut sampai betul-betul selesai. Yang kedua, ini berlawanan dengan non-preemptive. Jika yang non-preemptive, sebuah proses tidak bisa diinterupsi, maka pada penjadwalan preemptive, sebuah proses yang dieksekusi oleh prosesor bisa saja diinterupsi oleh proses yang lain, sehingga
prosesor bisa mendahulukan proses yang lain dan menghentikan sementara proses yang sedang dikerjakan. Kemudian, ada banyak algoritma penjadwalan prosesor. Ya. Untuk penjadwalan non-preemptive, ada dua yang akan kita bahas, yaitu algoritma first come, first serve, di mana proses yang pertama kali masuk antrian, maka dia yang lebih dulu akan dieksekusi oleh prosesor. Lalu ada algoritma short job first milik non-preemptive. Ya, pada algoritma ini, prosesor akan memilih proses yang memiliki durasi proses terkecil. Ya, jadi prosesor akan membandingkan proses satu dengan yang lain dan prosesor akan menentukan proses mana yang akan dieksekusi berdasarkan durasi proses yang terkecil. Ya. Kemudian untuk penjadwalan preemptive, kita akan mempelajari tentang algoritma preemptive shortest job first. Ya. Dan juga nanti ada algoritma bernama round robin. Kemudian nanti silakan kita akan diskusi tentang beberapa studi kasus dan materi ini sudah saya share melalui Google Classroom. Oke, sementara itu terima kasih dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.